Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di seri belajar statistika dasar bersama saya, Nabila Asyikotur Rohmah. Pada video kali ini, kita akan belajar mengenai uji rata untuk satu populasi dengan uji Z dan uji T. Untuk video kali ini, pembelajaran kita diawali dengan perbedaan uji Z dan uji T, serta syarat agar kita bisa menggunakan uji Z atau uji T. Lalu, dilanjutkan dengan pembahasan tentang prosedur uji hipotesis untuk uji Z dan uji T pada satu populasi. Dan yang terakhir, contoh dari penggunaan uji Z dan uji T untuk satu populasi. Berikut perbedaan uji Z dan uji T untuk satu populasi. Yang pertama, syarat uji Z, yaitu untuk uji Z, populasi yang digunakan adalah populasi besar, yaitu N lebih besar atau sama dengan 30. Kemudian standar deviasi populasinya diketahui. Untuk data dari populasi adalah populasi yang berdistribusi normal. Lalu derajat kebebasan atau DF tidak perlu diperhatikan. Yang kedua, syarat uji Z, yaitu populasinya adalah populasi yang kecil, N kurang dari 30, dan standar deviasi populasi tidak diketahui. Data dari populasi berdistribusi normal. Distribusi yang digunakan, distribusi T dengan DF sama dengan N-1. Ciri data yang berdistribusi normal yaitu yang pertama disusun dari variabel random kontinu. Nomor 2, kurva distribusi normal memiliki satu puncak, unimodal atau selalu memiliki satu modus saja. Yang ketiga, kurvanya berbentuk simetris dan menyerupai lonceng sehingga mean, median, dan modus terletak pada satu titik. Yang keempat, kurvanya asimptotik atau tidak pernah menyentuh absisnya. Prosedur untuk melakukan uji hipotesis secara umum adalah sebagai berikut. Ini berlaku untuk uji Z dan uji T. Yang pertama, menentukan rumusan hipotesisnya, yaitu menentukan H0 dan H1 seperti apa. Kemudian, menentukan taraf signifikansinya, yaitu menentukan nilai alfa. Lalu yang ketiga, tentukan statistik uji yang cocok. Di sini yang kita gunakan adalah uji T dan uji Z untuk satu populasi. Kemudian yang keempat, kita melakukan komputasi untuk statistik uji. Yang kelima, menentukan daerah kritis. Yang keenam adalah menentukan keputusan berdasarkan hasil komputasi dan daerah kritisnya. Jika sudah yang terakhir adalah menentukan kesimpulan dari hasil keputusan. Berikut rumusan hipotesis dan daerah kritis untuk uji Z dan uji T pada satu populasi. Yang pertama, hipotesis 2 ekor atau tipe A. Daerah kritis penerimaan H0 untuk uji T, yaitu T berada pada min T alpha DF hingga T alpha DF. Untuk uji Z, dia Z-nya terletak di antara min Z alpha hingga Z alpha per 2. Ini adalah nilai dari T-tabel atau Z-tabelnya. Yang kedua, atau hipotesis ekor kanan atau sama juga dengan tipe B, daerah kritis penerimaan H0-nya adalah untuk uji T, T kurang atau sama dengan T alpha DF, ini T atau T-tabel. Kemudian untuk uji Z-nya, Z kurang atau sama dengan Z alpha atau Z-tabel. Kemudian untuk yang hipotesis ekor kiri atau tipe C, daerah kritis penerimaan H0-nya adalah untuk uji T-nya,
T lebih besar atau sama dengan min T alfa df atau min T tabel, dan untuk uji Z, Z-nya lebih besar atau sama dengan min Z alfa. Statistik uji komparasi satu populasi adalah sebagai berikut. Yang pertama untuk uji Z, rumus yang kita gunakan adalah Z sama dengan X bar min mu 0 per sigma per akar N. Dengan X bar adalah rata-rata sampel, mu 0 adalah rata-rata pada hipotesis. Ini sigma adalah standar deviasi populasi dan N adalah banyaknya data. Yang kedua, uji T, rumusnya adalah T X bar min mu 0 per S per akar dari N. Dan untuk ini keterangannya di sini S-nya adalah standar deviasi untuk sampel. Baik, sekarang kita ke contoh. Ini contoh pertama untuk uji Z. Contohnya sebagai berikut. Menurut pengalaman selama beberapa tahun terakhir, pada ujian matematika standar yang diberikan kepada siswa-siswa SMA di Surakarta diperoleh rata 74,5 dengan standar deviasi 8,0. Tahun ini dilaksanakan metode baru untuk dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam bidang studi matematika tersebut. Setelah metode tersebut dilaksanakan secara random dari populasinya, diambil 200 siswa untuk dites dengan ujian matematika standar dan ternyata dari 200 siswa tersebut diperoleh rata 75,9. Jika diambil alfa sama dengan 5%, apakah dapat disimpulkan bahwa metode baru tersebut dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam matematika? Solusinya adalah sebagai berikut. Perhatikan bahwa 74,5 dan 8,0 berturut-turut adalah rataan dan standar deviasi populasi. Berarti mu adalah 74,5 dan standar deviasinya 8,0. Metode baru tersebut dikatakan dapat meningkatkan kemampuan siswa apabila rata yang baru melebihi rata yang selama ini diperoleh, sehingga persoalan tersebut dapat dikerjakan dengan cara sebagai berikut. Nah, ini juga kita lihat nilai nilai populasi ini yang diambil adalah 200 siswa, sehingga otomatis yang kita gunakan adalah uji Z. Berikut penyelesaiannya ya. Yang pertama, kita tentukan H0 dan H1. H0 di sini menyatakan bahwa mu kurang atau sama dengan 74,5, yang artinya metode baru tidak meningkatkan kemampuan siswa. Kemudian H1-nya, mu lebih besar dari 74,5, yang berarti metode baru meningkatkan kemampuan siswa. Kedua, kita gunakan taraf nyata alfa sama dengan 5%, sehingga teman-teman nanti baca tabelnya, jadi Z tabel yang didapatkan adalah 1,645. Lalu statistik uji yang digunakan adalah uji Z dengan Z sama dengan X bar min mu 0 per sigma per akar N. Kita lakukan komputasi dengan rumus Z hitung, kita dapatkan bahwa Z hitung adalah 79,5 dikurangi 74,5 per 8 per akar 200 sama dengan 1,4 per 8 per 14,142 sama dengan 1,4 per 0,566, sehingga kita dapatkan hasil akhir dari Z hitung adalah 2,474. Lalu yang kelima, kita menentukan daerah kritis penerimaan H0-nya adalah Z dengan Z kurang atau sama dengan 1,645. Ini sesuaikan dengan yang atas ini, bentuk H0-nya termasuk yang apa. Yang keenam, kita tentukan keputusannya karena Z hitung itu lebih besar dari 1,645, artinya dia berada di luar daerah kritis penerimaan H0, sehingga H0 harus ditolak. Ini kan di luar ya, berbeda, ini lebih besar, jadi H0-nya harus ditolak. Kemudian kesimpulannya,
Metode baru tersebut dapat meningkatkan kemampuan siswa. Nah, karena H0 ditolak, otomatis kita mengambil H1 yang menyatakan bahwa metode baru meningkatkan kemampuan siswa. Baik, kita ke contoh 2, masih dengan tentang uji Z. Seorang pengusaha menyatakan bahwa dia telah menemukan cara baru untuk memproduksi senar dengan daya tahan rata-rata 8 kg. Seorang peneliti ingin mengetahui apakah klaim pengusaha tersebut benar. Untuk itu, peneliti tersebut mengambil sampel berukuran 50 dan setelah diuji di laboratorium, ternyata diperoleh rata daya tahan 7,5 kg dengan standar deviasi 0,5 kg. Bagaimana kesimpulan uji tersebut jika diambil alfa sama dengan 1%? Solusinya, klaim pengusaha dikatakan tidak benar jika dalam uji laboratorium yang dilakukan peneliti tersebut diperoleh rata yang tidak sama dengan 8 kg. Dalam hal ini, karena N-nya besar, yaitu 50, maka standar deviasi sampel dapat diasumsikan mewakili standar deviasi populasi. Dan oleh karena itu, digunakan uji Z. Untuk penyelesaiannya, pertama kita tentukan H0 dan H1. H0-nya menyatakan bahwa mu sama dengan 8 atau klaim pengusaha benar. Dan H1-nya menyatakan bahwa mu tidak sama dengan 8 atau klaim pengusaha tidak benar. Kedua, taraf nyatanya alfa sama dengan 1%, sehingga Z tabel atau Z alfa adalah 2,575. Yang ketiga, statistik uji yang digunakan adalah untuk uji Z, yaitu Z sama dengan X bar min mu 0 per sigma per akar N. Lalu komputasinya kita hitung Z hitung sehingga kita dapatkan hasil perhitungannya, yaitu kita substitusikan dulu. Jadi ini 7,8 min 8 per 0,5 dibagi dengan akar dari 50. Sama dengan min 0,2 per 0,5 dibagi 7,071. Sama dengan min 0,2 dibagi 0,071 sama dengan min 2,817. Kita tentukan daerah kritis penerimaannya. Ini disesuaikan dengan tipenya. Ini karena tipenya untuk 2 ekor, jadi daerah kritis penerimaan H0-nya adalah Z dengan Z berada di antara nilai Z di antara nilai min 2,575 sampai 2,575. Berdasarkan perhitungan dan daerah kritis, kita lihat bahwa Z hitungnya min 2,817 adalah kurang dari 2,575. Dan dia berada di luar daerah kritis penerimaan, sehingga kita harus menolak H0. Artinya kalau menolak H0, kita menerima H1. Sehingga kesimpulannya yaitu klaim pengusaha tidak benar. Malahan terlihat bahwa rata ketahanan senar tersebut kurang dari 8 kg. Ini contoh terakhir untuk uji T. Untuk melihat apakah rata nilai mata pelajaran matematika siswa kelas 11 di sebuah SMA lebih dari 65, secara random dari populasinya diambil 12 siswa. Ternyata nilai-nilai ke-12 siswa tersebut adalah sebagai berikut. Jika diambil alfa sama dengan 1% dan dengan mengasumsikan bahwa distribusi nilai-nilai di populasi normal, bagaimana kesimpulan penelitian tersebut? Solusinya kita cari dulu rata dan standar deviasi dari sampel. Karena di sini belum ada ya ratanya. Dari perhitungan diperoleh sigma X sama dengan 892, lalu sigma X kuadratnya adalah 68.044. Sehingga nilai rata-rata X bar adalah 892 dibagi 12, yaitu 74,333. Dan S-nya atau standar deviasi dari sampel adalah akar dari
12 dikali 68.044 dikurangi dengan 892 kuadrat yang kemudian dibagi dengan 12 dikali 11. Hasil akhir dari S-nya atau standar deviasi dari sampel adalah 12,572. Dari hasil ini kita ke uji Z ya, karena ini jelas sampelnya kecil. Maka yang digunakan adalah uji Z. Oke, yang pertama, ini kita tentukan H0-nya. H0 menyatakan bahwa mu kurang atau sama dengan 8. Atau dengan kata lain, rata siswa tidak lebih dari 65. Lalu untuk H1, mu-nya lebih besar dari 8, atau rata nilai siswa lebih dari 65. Kedua, kita gunakan taraf nyata atau alfanya 1%. Maka T-tabel adalah 2,718. Untuk DF, 12 min 1 sama dengan 11. Ya, jadi teman-teman nanti lihat sendiri tabel untuk mengetahui nilainya seperti apa. Tabelnya itu ditentukan dari DF dan alfa. Yang ketiga, sesuai dengan jumlah sampel yang digunakan, maka yang bisa kita gunakan adalah statistik uji. Dengan statistik ujinya adalah untuk uji T, dengan T sama dengan X bar min mu 0 per S per akar N. Lalu kita lakukan komputasi untuk nilai T hitungnya adalah kita substitusikan dulu, yaitu 74,333 min 65 per 12,572 per akar dari 12. Sama dengan 9,333 dibagi 12,572 per 3,464. Sama dengan 9,333 per 3,629. Dan hasil akhir dari T hitung adalah 2,572. Lalu, sesuai dengan bentuk H0 dan H1, maka daerah kritis penerimaan H0 adalah T dengan T kurang atau sama dengan 2,718. Setelah kita lakukan komputasi dan melihat daerah kritisnya, maka kita hitung. Kita lihat bahwa T hitungnya sama dengan 2,572. Dan T hitung itu kurang dari 2,718. Artinya dia masih berada pada daerah kritis penerimaan H0, sehingga kita akan menerima H0. Nah, karena menerima H0 berarti H0 menyatakan bahwa rata nilai siswa tidak lebih dari 65. Atau kesimpulannya bisa juga pakai kata kayak gini, rata nilai matematika kelas 12 di sebuah SMA tidak lebih dari daripada 65. Oke, dengan ini berakhir materi dari saya. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.